Halo teman-teman semua, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Ya, kita akan melanjutkan materi mengenai pembuatan website sederhana. Jadi kalau sebelumnya kita telah belajar login, kemudian nampilin data. Nah, sekarang kita akan masuk ke nambah data terlebih dahulu. Namun sebelum itu kita akan buat dulu function loginnya, di mana di sini kita arahkan ke sebuah controller yang ada di folder controller. Ya, jadi saya ingatkan kembali teman-teman, mengapa saya membuatkan struktur folder seperti ini. Jadi ada admin, controller, kemudian view. Nanti adalah untuk kita mempermudah mengatur akses setiap folder ini. Ya, barangkali nanti user tidak akan bisa masuk langsung ke masing-masing folder. Sehingga mereka harus melalui indeks. Baru indeksnya yang akan memanggil semua file yang ada di folder ini. Ini berkaitan dengan keamanan. Ya, itu akan kita bahas berikutnya ya. Jadi kita hari ini akan mulai dulu dengan sebuah controller logout, karena ini juga sebuah controller penting di mana session harus kita bersihkan ketika tidak terpakai ya. Jadi seperti apa dia? Sederhana saja. Control logout itu ditujukan untuk membersihkan session ya. Jadi kita panggil fungsi sessionnya, session destroy namanya. Ya, seperti ini aja. Session destroy, kalau tadi di login kita menggunakan session start barangkali teman-teman. Kemudian kalau di logout kita cukup menghapus semua session yang ada. Ya. Kemudian kita akan panggil kembali include-nya, include di config-nya, atau mungkin kita akan redirect saja ya ke halaman indeksnya si admin. Jadi halaman indeksnya si admin yang pertama ada location. Kita panggil menggunakan header location. Jadi ini akan memanggil URL, mengarahkan sebuah halaman ke URL. Jadi kita copy saja ini. Jadi dari adminnya ini kita copy. Setelah itu kita paste ya, seperti ini. Jadi ketika si user logout, kita arahkan kemana halaman ini ya. Oke, kita coba ya. Oke, kita refresh. Nah, oke. Baru kita login kembali. Oke. Itu logout sudah. Kemudian sekarang kita akan mencoba menambah data. Kalau sebelumnya kita sudah ketika login kita masuk ke mode dokter. Dengan mode dokternya itu isinya adalah, kita buka dulu mode dokter. Defaultnya dia adalah memanggil view tampil. Dimana yang akan ditampilkan di sini adalah data dokter ya teman-teman ya. Oke, kita sekarang akan menambahkan fungsi add-nya. Jadi tujuannya fungsi ini adalah untuk menambah data. Ya. Jadi kita akan membuat sebuah tampilan dulu untuk view-nya. Jadi ada di view dokter. Kemudian kita buat sebuah file PHP. Kita kasih nama tambah ya. .php. Oke. Nah, di tambah ini kita nanti akan mengisikan beberapa apa istilahnya, form inputan. Jadi yang pertama tentu kita akan ada headernya dulu, tambah data, kemudian kita kasih batas gunakan HR, baru kita masuk ke form teman-teman. Form, kemudian actionnya ini kita tentukan, kita ambil dulu dari index.php, kemudian kita ambil modulnya adalah dokter. Kemudian setelah itu kita panggil page-nya atau fungsinya adalah save. Karena nanti ketika tombol ini aksinya kemana ketika form itu jalan ya. Kemudian di form tersebut juga kita perlu deklarasikan metodenya. Jadi metode itu ada post, ada get. Ya, jadi kita dalam sebuah inputan biasanya kita menggunakan post biar apa? Biar inputannya tidak terlihat di address bar. Barangkali kalau nanti digunakan untuk pencarian, mungkin barangkali teman-teman bisa menggunakan get ya. Oke, setelah itu kita akan membagi dua form dua tampilan ini menjadi dua bagian. Jadi kita akan menggunakan kelas cool dari bootstrap-nya. Jadi kita bagi dua ya. Cool LG 6.
Ya, artinya kalau call login nama aja, jadi kita akan mendeskripsikan terhadap lens-nya aja. Jadi kalau nanti ketemu media yang medium atau barangkali XX atau small, maka dia akan otomatis menjadi cool LG 12 ya, karena kita tidak deskripsikan mediumnya. Oke, barangkali kalau nanti teman-teman ingin biar di medium tetap seperti ini, tetap dibagi dua, ya kita gunakan medium ya. Setelah itu baru di dalamnya kita bungkus dengan sebuah kelas form group. Jadi biasanya ini digunakan untuk membungkus sebuah inputan. Setelah itu dalamnya baru ada inputan. Input yang pertama kita gunakan untuk nama dokter. Jadi nanti kita akan menyimpan nama dokter. Nah, nama dokternya ini, name-nya ini terserah teman-teman ya. Ya, nanti ini bisa disesuaikan. Ini tidak harus sama dengan field yang ada di table database. Ya, tapi saya di sini gunakan yang sama biar nanti gampang untuk masukkan ke database. Oke. Setelah itu tentu ada kelasnya. Jadi kita gunakan kelas bootstrap biar lebih cantik. Kelas form control. Ya, seperti itu. Kemudian ini tinggal kita copy. Yang jelas ada type-nya yang penting, kemudian ada name-nya, kemudian nanti ada ini selector-nya. Dan nanti yang berikutnya ada value ya, kita akan gunakan berikutnya. Ini tinggal di copy, kemudian yang di bawahnya itu ada no ID-nya. No ID ini yang bisa diinputkan oleh si user, berbeda dengan ID dokternya. Jadi ID dokter itu ID secara sistem yang bisa kita generate secara otomatis menggunakan auto increment barangkali, atau juga teman-teman bisa buat sendiri mekanismenya. Oke, namun sebelum itu saya lupa, saya belum kasih label setiap nama ini. Jadi yang pertama labelnya untuk dokter, kasih nama dokter ya. Berikutnya tinggal di copy aja ini. Taruh. Ya ini untuk no ID. No ID ya, bukan ID. Mungkin yang berikutnya nip. Kemudian yang tak kalah saing, ya tak kalah penting adalah nanti kita akan nambahkan barangkali di sini ada, kita gunakan misalnya, sorry ya, tutupnya belum lagi sekali. Wah, ini lebih div-nya, kita seleksi dulu. Ya, ini div-nya mohon diperhatikan betul. Jadi nanti ketika select ini, kita select awalnya, tutupnya juga harus terselect ya. Kalau nanti div-nya lebih, maka tampilannya akan berantakan. Kemudian di sisi kanannya kita akan tambahkan misalnya tentang profesinya dia, mungkin barangkali spesialisasinya atau pendidikannya ya. Jadi di sini pendidikan terakhir. Pendidikan terakhir ini bisa sebuah select, jadi si user memilih. Jadi kita kasihkan select. Name-nya adalah ID pendidikan. Jadi di pendidikan ini seperti di tabel, jadi ada nama dokter, peserta ID, kemudian NIP, kemudian ada ID pendidikan, ID spesialis. Kemudian nanti ada ID kecamatan. Ini adalah yang tersimpan di sana adalah sebuah ID, jadi bukan teks. Hal tersebut ditujukan untuk menjaga integritas data. Jadi nanti ketika nampil sebuah data, kita akan menggunakan join untuk memanggil masing-masing nama berdasarkan ID tersebut. Jangan lupa kelasnya form control ini. Kemudian kita nanti di sini akan tampilkan value-nya ya. Jadi kita cukup rancang dulu formnya. Kemudian berikutnya adalah ID spesialisasi. Spesialisasi apa yang dimiliki oleh dokter ya. Di ID spesialisasi. Oke. Nah, di terakhir kita baru isikan sebuah button. Button ini akan memberikan action ke form. Jadi kita gunakan input boleh, atau barangkali button juga boleh, yang penting tipenya submit. Button barangkali type submit.
Ya, ini yang menentukan dia submit button biasa atau button submit. Ketika form tersebut tidak menggunakan JavaScript, maka pastikan tipe buttonnya adalah button submit. Jadi ini kita panggil kelasnya default, ditujukan untuk memberikan sentuhan warna pada button ya. Mungkin ini buttonnya primary, boleh btn primary ya. BTN primary itu warnanya biru muda. Oke, cukup. Nah, form telah terbentuk. Sekarang kita masuk ke dokter. Jadi dokter ini kita akan load form tersebut ya. Jadi di controller dokter, sekali lagi controller dokter ini berfungsi untuk memanggil semua view atau proses sesuai dengan pig atau function yang dikirimkan melalui address bar. Jadi berikutnya kita akan panggil view si tambah ini ya. Jadi view si tambah ini view tadi views dokter kemudian tambah dibungkus dalam sebuah variabel konten kemudian ditampilkan di template ya, seperti itu. Oke, kita coba ya. Kita refresh dulu, kemudian kita add. Ya, sudah. Jadi nanti ini kita milih. Oke, jadi sederhana seperti ini. Barangkali nanti teman-teman bisa explore lagi sehingga atributnya lengkap ya. Oke, kita lanjut. Sekarang kita akan menampilkan, sebelum kita masuk menyimpan, kita akan menampilkan pendidikan terakhir, kemudian spesialisasinya apa. Ya. Oke. Yang pertama kita akan tampilkan dulu pendidikan terakhirnya. Jadi sebelum kita masuk ke ke view-nya, kita akan select dulu pendidikannya dia. Ya, pendidikannya dia. Oke. Kita akan mengenal beberapa tipe select ya. Jadi yang pertama tentu kita deskripsikan dulu SQL-nya. SQL-nya select from, select all ya, select all from. Ini kita memanggil referensi pendidikan. Barangkali kalau teman-teman ada tentang agama, menampilkan tentang agama misalnya, berarti panggil sesuai dengan tabel ya. Sekali lagi ini tujuannya untuk menampilkan list pendidikan sesuai dengan tabel saya. Ini tabelnya referensi pendidikan, jadi ada 13 record yang nanti akan saya tampilkan di form tambah data ya. Oke. Berikutnya baru kita eksekusi. Kita tampung dalam sebuah variabel pendidikan ya. Jadi kita memanggil koneksinya seperti yang sudah dipanggil di atas ini. Kita akan memanggil MySQL query-nya. Jadi MySQL query ya. Kemudian SQL. Oke. Berikutnya baru kita memanggil, kita tinggal copy ini aja, memanggil referensi spesialisasi. Jadi kalau kita lihat spesialisasinya ada 8 record. Oke. Kita copy. Tambah kemudian kita ganti nama variabelnya menjadi spesialis. Spesialis ya. Oke. Nah, oke. Sekarang saya akan menjelaskan beberapa tipe untuk mengeksekusi query tersebut. Jadi kalau ini barangkali teman-teman ingin melihat apa sih sebenarnya isinya dari query ini, kita coba. Jadi kita coba tampilkan dengan lebih cantik vardamnya ini. Jadi kita gunakan pre, yaitu pre itu ditujukan untuk biasanya untuk menampilkan sebuah kode. Kode-kode biar lebih cantik. Oke. Jadi nanti akan terlihat sebuah array. Oke. Coba sekarang kita run. Nah, jadi seperti ini. Dia belum bisa berbicara banyak, masih dalam bentuk objek. Jadi nanti kita bisa gunakan adalah numRows. NumRows-nya biasanya jika numRows-nya lebih dari 0, maka tampilkan. Jika tidak, kasihlah sesuatu yang lain. Oke. Berarti nanti di sini baru kita bisa menggunakan numRows, kemudian biasanya sih numRows saja, yang lainnya ini tidak ada, ya. Oke. Nah, untuk itu kita perlu menampilkannya dalam bentuk record. Karena nanti di sini kita menyelect, saya kasih contoh spesialisasi ini aja.
Jadi nanti di sini kita akan menampilkan 8 record. Nanti ada berupa record, ada berupa row. Jadi kalau row itu misalnya kita kasih where, kemudian apa misalnya ID spesialisasi sama dengan 1 misalnya. Sama dengan 1 berarti data yang dia tampilkan dari sini adalah tunggal. Tadi kita nanti akan menggunakan fetch assort namanya ya. Oke, kita coba. Ini ada pada W3 School. Jadi W3 School kita bisa lihat di model PHP, kemudian kita lihat di MySQL Li. Ya, di sini ada banyak. Ada fetch assort ini untuk menampilkan sebuah data. Fetch array kalau banyak, sama juga dengan fetch all ya. Jadi kita akan coba sekarang. Kita akan coba dari fetch all dulu ya. Jadi fetch all tersebut ditujukan untuk menampilkan semua record berdasarkan datanya yang kita ambil ya. Kita gampang saja, kita copy. Ini kita copy fetch all-nya nih. Kita taruh di bawahnya ini ya. Jadi spesialisasi ini boleh kita tampung lagi. Jadi boleh membuat satu variabel tetapi kita tumpuk-tumpuk boleh. Artinya apa? Ketika misalnya katakanlah ini sebenarnya pendidikan ini boleh loh sama SQL pendidikan, kemudian di sini juga pendidikan boleh ya. Jadi juga nanti hasilnya akan sama. Karena apa? Karena ini sudah digunakan di sini, jadi yang ini tidak mungkin digunakan di tempat lain lagi. Karena apa? Sudah ditumpuk oleh pendidikan yang baru. Jadi kita tidak perlu banyak buat variabel ya. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan. Oke, resultnya ini error karena apa? Karena saya menggunakan ini. Oke, ya jadinya seperti ini. Oke, jadi spesialisasi ini tadi dibungkus bentuknya masih sebuah objek ya. Kita lihat bedanya, masih sebuah objek, belum bisa bicara apa-apa. Tetapi ketika saya bungkus lagi spesialisasinya itu memanggil fetch all, apa yang terjadi, maka dia akan menampilkan recordnya. Jadi recordnya dalam bentuk fetch array. Jadi ada indeks 1010 ya. Ya ini biasanya kita gunakan untuk menampilkan data yang tidak perlu key-nya. Karena key-nya apa? Key-nya ini tidak terlihat. Ini sebenarnya ID apa sih? Ini sebenarnya atributnya apa sih namanya? Kok cuman 0101 aja? Ya, ini tidak kita inginkan. Ya, kenapa kita tidak bisa melihat key-nya ini dari ini key-nya apa? Seharusnya kan key-nya dari dokter ini adalah nama spesialisasi seperti ini. Ya. Jadi kita akan menggunakan fetch array. Kita akan coba menggunakan fetch array. Apa bedanya? Jadi fetch array itu menampilkan key-nya. Ya, kita coba. Ya, seperti ini. Tetapi dia menjadi sebuah record. Ya, tetapi nanti dia akan menjadi sebuah record. Muncul ya di spesialisasinya ya, nama spesialisasinya muncul ya, tetapi tidak bisa kita gunakan karena cuma satu yang kelihatan, yang paling pertama saja. Ya, biasanya fetch array ini digunakan untuk dalam sebuah perulangan. Oke, yang berikutnya kita akan menggunakan fetch assort. Jadi fetch assort itu fungsinya apa? Untuk menampilkan sebuah data. Ya, kita coba fetch assort ini. Fetch association. Oke. Nah, biasanya ini kita akan gunakan untuk mengedit, menampilkan editing data karena key-nya kita temukan, nama value-nya juga kita temukan. Ini ditujukan untuk menampilkan sebuah data. Jadi fetch assort ini biasanya kita gunakan untuk menampilkan data. Ya, nanti ini akan kita gunakan di editing data. Oke. Oke, itu dulu. Nah, untuk menampilkan record yang nampil di sini kita akan menggunakan forage. Jadi lebih tepatnya lagi forage atau barangkali teman-teman bisa menggunakan ya. Teman-teman biasanya bisa menggunakan fetch array fetch row ini ya. Jadi fetch row ini sama saya jelaskan dulu fetch row-nya. Jadi teman-teman bisa gunakan ini. Jadi fetch row-nya ini spesialisasinya ini ya.
spesialisasinya ini diinisialkan menjadi sebuah row. Ini jadinya variabel row. Kemudian variabel row ini kita akan tampilkan di sini ya. Di seperti apa jadinya? Ya, seperti ini. Oke, sama tadi dengan fetch all ya, sama dengan fetch all. Oke. Berikutnya kita akan menggunakan ini saja. Ya, biasanya saya menggunakan for each ini, jadi lebih gampang. For each ya, tanda kurung, kemudian nama variabel yang akan kita deskripsikan atau declare. Kemudian di sini sebagai apa? Sebagai row. Row itu menandakan sebuah baris. Jadi sederhana sekali. Ya, seperti ini. Jadi key-nya kita temukan, ya, kemudian gampang kita mengambil namanya nanti, ya. Jadi ini akan kita gunakan untuk menampilkan beberapa list tadi. Oke, ini tinggal saya copy, kemudian ini saya komen saja, atau barangkali hapus kalau tidak perlu. Fetch arrow-nya tersebut akan saya bawa ke tambah. Jadi tambah ini yaitu di spesialisasi. Di sini saya akan tampilkan. Namun sebelum itu ingat dibungkus dulu dengan kondisi jika spesialisasi ya. Spesialis spesialis tidak sama dengan 0 boleh. Artinya ini memastikan bahwa spesialisnya tidak kosong, baru kita deskripsikan atau kita declare datanya menggunakan for each ya. Pastikan dulu dia tidak kosong, karena kalau nanti dia kosong ternyata kita declare maka akan muncul error. Oke. Setelah itu jangan lupa ditutup dulu PHP-nya karena kita akan menulis dalam sebuah HTML ya. Nah, di sini kita menggunakan option sebagai bagian dari anaknya si select ya. Option value-nya di sini kita panggil row-nya, row, jadi objek atau array dari spesialis tersebut. Nah, row yang kita panggil ada indeks si ID spesialis ya. Jadi ini yang akan nanti tersimpan di database-nya. Jadi bukan nama spesialisasinya ya. Yang di sini baru kita kita tampilkan namanya. Jadi ini yang akan tersimpan sebagai value si ID spesialis. Kemudian yang ini adalah sebagai tampilan dari si option ya. Ini kita ambil nama spesialisnya. Oke. Kemudian di atasnya kita tambahkan option kosong. Ini penting untuk nanti kita gunakan validasi. Kemudian kita kasihkan pesan pilih. Ya. Oke, kita coba ya. Ada error di dokter tambah line 34. Oke, line 34. Ternyata ada lebih. Oke, ini kita tidak lupa kita tutup dengan PHP. Jadi harus teman-teman perhatikan mana file PHP, mana file HTML ya. Jadi kalau kita akan menampilkan variabel, jangan lupa kita gunakan file, kita buka dulu dengan tag PHP. Kemudian jangan lupa ditutup ya, sama ini juga. Oke. Ya, kita tampil. Oke, sudah mau tampil teman-teman. Jadi kita tinggal pendidikan terakhirnya saja. Di pendidikan terakhir kita bisa copy ini ke sini ya. Jadi row-nya ini bisa kita samakan aja namanya, tapi nanti ini disesuaikan. Key-nya kita sesuaikan ya. Kemudian variabelnya juga kita sesuaikan dengan yang kita kirim dari controller. Kita mengirimnya dalam sebuah pendidikan, variabel pendidikan, berarti di sini kita pendidikan sebagai sebuah row, kemudian di dalam pendidikan itu ada ID pendidikan sebagai value dari si option, kemudian pendidikannya sebagai teks dari si option. Oke. Ya. Oke, sudah mau ya? Ya, nampilin data sudah mau, sekarang baru kita beranjak ke nyimpan datanya ya. Itu tadi dari penjelasan dari MySQL fetch arrow, fetch array, fetch search, kemudian for each.
Kemudian kita sekarang akan beranjak ke modul save-nya, ya. Jadi ketika tambah ini diklik, maka dia akan menuju ke mode dokter, kemudian page-nya save, metodenya pause, ya. Jadi kita akan menambahkan sebuah case lagi, yaitu di sini belum ada. Jadi case-nya dia adalah, kita copy saja ini case yang telah ada, save. Jadi ini jangan lupa di bawa ke dalam biar kelihatan sampai di mana akhirnya dari si case. Oke. Kita sekarang akan membuat modul untuk nyimpan datanya, ya. Oke, tapi sebelum masuk ke sana, kita akan pastikan dulu bahwa request yang dari klien adalah bentuknya post. Jadi kita bisa gunakan if server di request, artinya ada request ke server dalam bentuk request. Request artinya ini kalau kita terjemahkan, request metodenya adalah metode dari si server, request, ya, metode sama dengan post, jadi sama dengan post, baru kita lanjutkan. Oke, ini penting, ya. Oke, berikutnya kita else, kita atau jika tidak, maka kita deskripsikan error. Kita kasih pesan, kita misalnya tidak diizinkan. Oke, ini adalah untuk memastikan bahwa request-nya adalah sebuah metode post. Oke, berikutnya kita masuk ke SQL-nya sekarang, ya. Jadi SQL tetap kita buat variabel. SQL untuk insert itu seperti apa, ya. Nah, teman-teman bisa lihat di MySQL insert data, ya, di W3 School juga saya juga ngambil yang dari sini. Jadi yang pertama tentu kita akan buat ini di copy aja, ya. Jadi saya akan jelaskan di sini. Oke. Jadi SQL ini ditujukan untuk membuat query-nya. Query-nya seperti apa. Kemudian yang di bawahnya, jika query-nya ini tidak error, maka data tersimpan kita bisa bawa ke index. Tetapi kalau error, maka kita deskripsikan errornya seperti apa, ya. Oke, ini adalah sintak untuk insert. Jadi insert into table. Table yang akan kita gunakan adalah table dokter. Kita fokus ke dokter, jadi ada field-nya ini. Table yang akan kita akses atau kita tambahkan data lah ke dokter. Kemudian kita sesuaikan dengan inputannya. Jadi teman-teman bisa gunakan split seperti ini biar kelihatan inputan apa aja sih yang akan kita simpan. Oke. Jadi yang pertama di sini ada field sesuai dengan tabelnya. Jadi kalau di sini nama dokter, berarti di dalam table kita copy nama dokter. Nama dokter, berikutnya ada no ID. No ID disesuaikan, kalau di sini no peserta ID. Kemudian berikutnya ada NIP, di sini namanya NIP juga. Jadi ini sesuai urutan, ya, ini sesuai urutan, jangan sampai tertukar. Kemudian berikutnya setelah NIP ada ID pendidikan, ya di sini juga ID pendidikan namanya. Kemudian berikutnya ada ID spesialisasi. Kemudian berikutnya yang tak kalah penting adalah ID pegawai. Siapa yang menyimpan atau menambahkan data dokter tersebut harus terekam. Jadi ini kita nanti ambil dari session, ya. Jadi saya ulangi, ini adalah value yang sesuai dengan field di database, ya. Kemudian value-nya ini sesuai dengan formnya. Jadi ini akan tersimpan di database. Oke, kita sesuaikan sekarang. Yang pertama, jadi yang penting teman-teman juga ingat, ini kita menggunakan tata petik 2, akan mempengaruhi penulisan sintaks sekali lagi, ya.
terutama di penampilan stringnya, karena nanti value-nya ini sensitif sekali. Kalau misalnya di kolom table atau di field-nya itu mewajibkan integer, seperti misalnya ID pendidikan, kemudian ID kecamatan, ini integer, maka yang kita harus kirim adalah sebuah integer. Ya, jadi tidak bisa kita kirim dalam sebuah string. Nah, di sini kita akan memanggil value dari masing-masing pos. Nah, amannya kita menggunakan string. Jadi kita bungkus posnya itu dengan sebuah string. Ya, ingat ini string. Seperti tadi, ya John yang dikirim oleh ini adalah sebuah string. Jadi kita juga harus bungkus posnya tersebut dengan sebuah string. Ya. Oke. Tadi yang pertama kita akan memanggil post nama dokter, berarti kita sesuaikan dengan posnya ini. Ya. Nah, di sini pengaruhnya teman-teman. Jadi kalau barangkali teman-teman ini menggunakan stringnya titik satu, maka di sini kita bungkus dengan titik satu, ya. Tetapi karena di sini kita sudah titik dua, maka di sini kita tidak perlu titik petik lagi, ya. Cukup seperti ini. Oke, karena kita sudah membungkusnya dalam sebuah string. Oke, berikutnya kita tinggal copy ini aja. Ya, kita sesuaikan. Kalau tadi kita mengirim ada beberapa field, ya. Berikutnya kita no peserta ID, di sini ada no ID, kita masukkan ke no ID, kemudian NIP, di form juga NIP namanya, di ID pendidikan, di form juga ID pendidikan namanya. Kemudian spesialisasi, di form juga ID spesialisasi namanya. Kemudian berikutnya yang kurang adalah, nah ini kita akan menggunakan session. Jadi teman-teman harus ingat sessionnya. Session loginnya ini kita penting. Kalau saya dengan nama session loginnya dengan nama login, kemudian ada indeksnya yaitu ID. ID indeksnya ini adalah ID usernya. Jadi sesuai dengan session yang teman-teman bentuk, ya. Nah, berikutnya sudah selesai sampai sana. Nah, di sini jangan lupa manggil connya. Jadi connya ini tetap kita gunakan. Kita deklarasikan satu aja, tapi kita gunakan terus koneksinya, ya. Kemudian kita panggil query-nya. Nah, di sini baru kita kasih, kalau dia sudah berhasil nyimpan, kita arahkan kemana. Ya, kita di sini menggunakan header location. Nah, header location ini akan sering kita gunakan. Maka dari itu alangkah lebih baiknya kalau kita simpan nama URL ini kita simpan karena barangkali nanti kita akan berubah-berubah. Kalau ini diposting akan mendapat URL yang berbeda, maka kita perlu simpan. Kita perlu simpan dia di config-nya, ya. Jadi di config, ini saya close saja, udah selesai. Di config kita kirim sebuah variabel untuk menampung data atau URL defaultnya, atau istilahnya base URL-nya. Function, kemudian kita kasih set URL biasanya namanya, set URL site-nya secara default seperti apa, dan di sini kita return. Kita stringkan aja. Jadi kita copy ini, ya, dari sipusnya ini kita copy. Oke, seperti ini aja. Oke, ini di config, ya. Config ini akan kita gunakan di berbagai tempat, ya. Karena kita udah ngeloadnya di config, jadi kita tidak perlu lagi kita panggil di dokter. Karena dokternya juga sudah di load di index. Ya, kita akan panggil di sini. Jadi location, kemudian titik 2, kemudian nah di sini kita panggil scon. Nah, con ini adalah config, ya, ada con, ya, ini config, ya. Config-nya itu telah kita panggil di index, teman-teman. Oke. Con, kemudian kita panggil fungsinya tadi yaitu site
URL. Oke, belum dibaca oleh si visual code. Kita panggil. Setelah itu kita panggil fungsinya, kita akan redirect kemana. Jadi kita akan redirect ke admin, kemudian dengan index index.php, kemudian ada mode sama dengan dokter. Jadi setelah ini berhasil tersimpan, maka kita akan redirect ke halaman ini. Ya, namun jika tidak berhasil, maka kita deskripsikan errornya. Ya teman-teman, ini kita deskripsikan ada error seperti ini loh. Oke, nah belum sampai di sini, belum selesai. Nah kita perlu deskripsikan di sini apa namanya. Kalau ternyata ditemukan error, if iset, ya sekali lagi iset error, ya, maka kita akan bawa ke view lagi, ya. Kalau ternyata ini error, maka kita akan redirect lagi ke view si add. Jadi kita akan panggil lagi ini persis. Kita akan panggil, kita taruh di sini. Ya, oke. Oke ya. Jadi ngerti ya teman-teman? Jadi kita pastikan dulu ada request-nya mode. Kalau tidak, maka dia dideskripsikan error. Nah, ternyata kalau terdapat error, maka kita akan tampilkan tambahnya lagi. Ya. Nah, begitu dia ditemukan method post, kita masukkan coba value-nya ini ke database. Kemudian dieksekusi. Ternyata kalau eksekusinya benar, maka di redirect ke mode dokter. Ternyata kalau salah, dibuat deskripsi errornya. Dan kembali lagi ke sini. Ternyata kalau ada error, ditampilkan lagi ke redirect ke halaman end. Ya, kita coba. Oke, kita refresh dulu. Pertama ada nama Agus Putra, kemudian no ID 123. Ini kemudian edit spesialisasi. Oke, kita save ya. Nah, ternyata ada error. Line 16. Nah, ini biasanya kalau seperti ini ada di view-nya, teman-teman. Jadi ada di Sinta query-nya, ya. Jadi kita coba lihat dulu query-nya benar tidak. Oke, ternyata errornya di sini, teman-teman. Jadi ini saya salah. Harusnya ID spesialisasi ya. Oke, di spesialisasi. Dan ini juga sessionnya ini tidak bisa kita langsung bawa ke query. Jadi kita harus bungkus dulu karena dia string apa namanya di pegawai, kita kasih nama variabelnya, kemudian kita di sini tidak bungkus dengan ID pegawai ya teman-teman. Ya, baru ini kita deskripsikan. Nah, ini karena tip apa istilahnya tadi di autentikasi kita mendeskripsikan loginnya ini dengan string, membungkus ID-nya ini juga dengan string, maka kita susah untuk membawanya ke query. Jadi sederhananya kita lebih baik kita bungkus dengan ID pegawai. Ya, itu saja yang bikin error. Coba kita coba sekarang. Oke, kita kembali ke add ya. Nama Agus Saputra. Oke, di spesialisasi. Oke. Ini sudah tersimpan, cuman coba kita lihat ya di database. Ya, sudah tersimpan. Oke, kita coba ini location-nya ini nyata nggak isi spasi. Kita coba ya. Kita Agus Putra 2 misalnya. Oke, sudah ya. Jadi errornya ada di sini, jadi location-nya tanpa spasi. Oke, cukup dulu di sini modul tambah datanya. Semoga teman-teman bisa mengikuti. Nah, ini masih sederhana. Berikutnya kita akan masuk ke validation. Ya, terima kasih.